Bapak gimana Pak, kesan-kesannya pas makan soto yang Bapak pilih Pak? Sesuai dengan selera kita. Cukup memenuhi hasrat kita untuk memenuhi makan siang hari ini. Rasanya mantap. Oppan Gangnam Style. Kepo banget sama beratnya ditanyain. Berat anak ya paling naik 1 kilo 2 kilo. Berjalan dengan lancar, bayi saya kan bayi manusia. Jalan kayak belum bisa diajak jalan-jalan ya, soalnya pas malamnya agak sedikit rewel gitu. Di balik keriangan, Ayu Ting Ting memiliki putri yang selalu ia sapa dengan panggilan Princess Sofia ini, ternyata Ayu berharap agar wajah putrinya tak disangkutkan dengan wajah ayahnya. Tidak hanya mitos soal wajah anak perempuan yang akan mewarisi garis wajah sang ayah yang ditolak mentah-mentah olehnya, Ayu juga berharap agar kelak anaknya tak mewarisi sifat Angie. Semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki mirip saya. Sama lucu lagi mukanya. Kayak gue. Ya makanya itu. Mirip saya. Gak usah ngandang sana. Semuanya biar kelakuannya mirip. Bapak kek. Bapak siapa? Bapak anak-anak siapa? Anak gue. Aduh. Gak usah deh ya. Klaim Ayu Ting Ting terhadap sang anak yang enggan disamakan dengan Angie dan menjauhkannya bukan tidak mungkin memancing tanda tanya besar. Mengapa Ayu bersikap demikian? Meskipun ia memiliki alasan kuat atas apa yang ia lakukan saat ini. Bahkan secara psikologis, menjauhkan anak dari ayah biologisnya bisa memiliki efek buruk bagi tumbuh kembang sang anak. Lalu seperti apa psikolog melihat sikap yang ditunjukkan oleh Ayu Ting Ting? Benarkah jika perlakuan Ayu ini akan memicu sikap si anak yang akan terus mencari figur ayah, terlebih jika si anak sudah memasuki usia remaja? Tidak disarankan apabila seorang ayah dipisahkan dengan anaknya karena memang tidak ada yang namanya ada mantan istri tapi nggak ada mantan anak, dan itu adalah memutuskan tali silaturahmi. Itu kalau dari segi psikologis bermasalah nanti kelak anaknya, karena dia akan mencari figur ayahnya. Secara agama, kalau kita bicara agama, kan walinya ayahnya. Kalau kenapa-napa binnya ayahnya gitu. Sekalipun ayahnya jahat juga tidak berhak untuk memisahkan si anaknya. Benciannya, kalau misalnya ditanamkan kebencian terhadap figur ayah, dia akan aplikasikan terhadap figur laki-laki. Dampaknya kelak itu sangat luar biasa. Kelak. Kan ya itu urusan saya. Saya memutuskan hubungannya seperti apa dulu, mutusin hubungan sama bapak yang gimana dulu, ya bapak yang baik, nggak mungkin saya putusin lah. Sekarang ayo balikin, kenapa baru sekarang kan gitu ya, sakitnya Ayu itu dia nggak pernah merasakan kan. Terus sekarang baru nyari-nyari kenapa, kemana aja kemarin kan gitu. Surga itu kan di bawah telapak kaki ibu. Ayu memang telah terbebas dari rasa nelangsa yang berkepanjangan. Walaupun masih dipusingkan soal status Angie terhadap anaknya, yang jelas hari-harinya telah ia isi kembali dengan sejumlah aktivitas syutingnya. Walaupun tak dipungkiri, ia kadang mendulang keuntungan dari kesedihannya itu. Dengan raut wajahnya yang sudah mulai tersenyum kembali, apakah itu bukti jika ia memang benar-benar sudah enjoy dan happy meskipun tanpa adanya sosok suami di sampingnya? Entahlah. Saya juga nggak yang kerja seharian full. Kayak tadi dari pagi sampai sore, sampai siang lah jam 1-an, saya sama si kecil gitu. Terus dari sore sampai sekarang baru pulang gitu. Jadi paling maksimal ngambil acara tuh 2 terus sendiri. Nggak ada yang berat kalau ngejalaninnya santai. Slow aja, nggak usah dipikirin. Kemarin aja hidup udah berat kita bisa lewatin. Masa sekarang nggak bisa? Saya nggak kesel, saya biasa aja. Emosi. Saya sudah memaafkan siapapun yang menyakiti hati saya dan kedua orang tua saya. Jadi nggak perlu ada yang dibahas-bahas lagi. Jangan ganggu saya sama anak saya lagi sama keluarga saya. Saya sudah tenang.
Terima kasih pemirsa untuk terus bersama kami di Celeb on Cam. Dan di segmen ini, inilah kisah tentang komedian Bopak Castello yang memanjakan orang tua angkatnya yang dianggap telah berjasa pada diri serta karirnya, yang akan menjadi ulasan seru menemani waktu santai Anda. Sebagai komedian, Bopak Castello juga memiliki perhatian lebih bagi orang tua angkatnya. Sadar dirinya telah mapan, Bopak pun tidak segan-segan untuk mentraktir makan siang Bapak Yanuar dan Ibu Yuni di sebuah rumah makan yang sengaja dipesan Bopak bagi orang tua angkatnya itu. Dan dari rumah barunya di kawasan Bogor, Jawa Barat, Bopak tampil necis untuk bisa menemui orang tua angkatnya. Sekarang kita mau jalan, dikunci dulu pintunya biar aman. Yang terutama kalau mau aman, pintu harus dikunci. Dicek satu-satu. Iya, kita jalan. Set. Ada mana, Dek? Udah. Ya, kalau. Iya. Nah. Tapi ada soto apa aja? Tongseng, oseng, ada itu ayam, wah semua soto, aneka soto, aneka soto. Mania sama soto, paling suka sama soto. Pokoknya jenis soto apapun suka. Nah pas di Bogor makan di sini ternyata lidahnya pas, cocok. Mangga selalu kalau misalnya sempat ada waktu sama keluarga Pak Januar sama Tante Yuni, ya udah kesini nih. Ya deh. Ini pemiliknya. Mudah-mudahan Bapak mau diangkat jabatan, katanya jadi marketing soto. Suasana kota Bogor yang dingin memang pas jika menyantap makanan panas juga berkuah. Dan soto Bogor yang telah populer itu pun dipilih Bopak sebagai menu makan siang bersama keluarganya. Tidak tanggung-tanggung, demi memberi kebahagiaan pada orang-orang yang telah berjasa pada dirinya itu, Bopak pun terjun langsung meracik soto yang akan disuguhkan pada Bapak Yanuar dan Ibu Yuni. Maka inilah aksi Bopak saat menjadi tukang soto dadakan demi membahagiakan orang tua angkatnya. Ya buat Celeb on Cam, sekarang Bopak pengen ngeracik salah satu soto kesukaan Bopak nih. Mudah-mudahan rasanya enak, tapi yang jelas pasti enak. Nah nanti diajarin. Sotonya Bopak milih kuah. Oke. Wah ini ayam. Lagi diracik sama pakarnya. Nah kalau Bopak pakai itu gak? Nah jangan pakai daging, ntar nyangkut. Nyangkut di gigi. Kikil aja. Nah, sekarang sotonya udah jadi. Sekarang tugas Bopak memberikan soto ini sama si pemesannya, yaitu Bapak sama si Tante, ada adik-adik juga. Sekarang tugasnya anterin deh. Sekarang kita pelan-pelan bawa. Nah, ada yang mesen soto ongseng. Ya. Waduh, mantap. Kita Bapak suka soto santan. Ongseng, ini. Iya. Ini soto bening. Woi, ada pegawai baru. Bapak gimana Pak kesan-kesannya pas makan soto yang Bapak pilih Pak? Sesuai dengan selera kita, cukup memenuhi hasrat kita untuk memenuhi makan siang hari ini. Rasanya mantap. Open Gangnam Style. Sebagai komedian yang tengah melambung namanya, bisa dibilang Bopak nyaris tak memiliki waktu luang sedikit pun. Setidaknya dalam sehari tercatat 3 acara yang dijalaninya. Tak heran jika beberapa hari lalu ia sempat jatuh sakit. Lantas benarkah jika kesehatan Bopak belum pulih sepenuhnya yang membuat Bopak tak berselera? Ini daging pakai daging. Iya. Kecil. Nyangkut. Karena kan sekarang dia Bopak katanya sudah hawa nafsu makannya agak berkurang ya Om ya. Jadi kita carinya yang berkurang.